Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan mahasiswa dan terima kasih telah membuka channel saya guna menambah wawasan pengetahuan dan memperkaya cara pandang pada mata kuliah pengantar sosial ekonomi budaya kawasan perbatasan. Salam silaturahmi. Pertemuan kali ini saya akan membahas terkait materi manusia, makhluk bersendirian atau individu, dan makhluk bermasyarakat atau sosial oleh tim MKWU. Baik, rumusan masalah di sini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia. Yang kedua, apa makna manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Dan yang ketiga, apakah peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial serta normanya. Sebelum saya memberikan materi, rekan-rekan mahasiswa untuk mempersiapkan diri, mengambil pulpen dan bukunya untuk mencatat, karena di sesi akhir di PowerPoint ini ada tersedia tugas yang dimana akan dikerjakan pada saat selesai melaksanakan mendengarkan PowerPoint dan dibahas di kelas. Manusia secara umum diketahui dan sering dikemukakan oleh para ahli bahwa manusia dinyatakan dalam bahasa Latin sebagai Homo sapiens, di mana istilah Homo sapiens dicetuskan pertama kali oleh Linnaeus tahun 1758. Berdasarkan arti kata tersebut, mudah untuk kita pahami bahwa pengertian manusia adalah makhluk bijaksana, cerdas, berakal budi yang terbentuk, berasal dari tanah. Berdasarkan berbagai pendapat tentang manusia yang berkembang sebelumnya, Sanusi dan Suryadi 2018 mengelompokkan pengertian manusia sesuai dengan nama-nama yang disandangnya, yaitu memiliki akal atau budi, Homo sapiens, animal rational, Homo eloquent, tool-making animal, zone politikon, Homo economicus, dan Homo religius. Dapat disimpulkan dalam konteks kawasan atau wilayah perbatasan, manusia kawasan perbatasan bermakna makhluk atau orang-orang yang bertempat tinggal di kawasan atau wilayah yang memiliki jiwa dan raga, selalu berpikir atau bernalar, serta belajar dalam menjalani hidupnya di lingkungannya. Yang kedua, kita masuk rumusan yang kedua, makna manusia. Apa makna manusia sebagai insan atau makhluk individu? Manusia makhluk individu tercipta dengan berbagai keunikannya, dari segi fisik, non-fisik, atau dari sifat, karakter, dan perangainya. Dijelaskan oleh 2 referensi di sini, kita bisa melihat bersama-sama. Yang pertama ada Franz Megisuceno dalam Rahman 2016. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, yang artinya tak terbagi. Dan yang kedua ada Leeson 2015, adalah suatu kesatuan yang memiliki batas, yaitu perseorangan manusia. Dan yang ketiga, kita dapat simpulkan bersama, manusia sebagai perseorangan atau individu bersifat nyata
tidak sama dengan manusia lainnya, dan sebagai pribadi dengan karakteristik khas tertentu yang berupaya merealisasikan potensi dirinya. Manusia makhluk individu, pertumbuhan dan perkembangannya. Ada 3 di sini dijelaskan dari pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama ada nativistik, menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata ditentukan atas dasar faktor dari dalam individu sendiri, seperti bakat dan potensi, termasuk pula hubungan atau kemiripan dengan orang tuanya. Contoh, ayah seniman, maka anak memiliki potensi seniman. Yang kedua adalah empiristik, menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu semata-mata didasarkan atas faktor lingkungan. Contoh, seringkali Anda mendengar anak yang suka berkata kasar, maaf, seperti danco, shit, fuck, anjir. Apakah mereka awalnya mengetahui arti kata tersebut? Yang ketiga ada konvergensi, merupakan pandangan yang menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor dari individu dan lingkungan. Misalnya, anak-anak yang berada di negara yang sedang berperang tidak akan bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian, lanjutan daripada makhluk individu, pertumbuhan dan perkembangan. Ada pandangan individualisme. Yang pertama ada paham individual, mengembangkan pemikiran bahwa manusia pada dasarnya adalah individu yang bebas dan merdeka. Paham ini menekankan pada kekhususan, martabat, hak dan kebebasan orang per orang. Contoh, setiap insan yang dilahirkan tentunya mempunyai pribadi yang berbeda atau menjadi dirinya sendiri, sekalipun kembar, karena memang itulah uniknya manusia. Yang kedua, menurut Osendin, tim dosen TIP tahun 2005, bahwa perbedaan individualitas setiap insan nampak secara khusus pada aspek perbedaan fisik, usia, tinggi badan, berat badan, perbedaan sosial, status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku, perbedaan kepribadian, watak, motif, minat, dan sikap, serta perbedaan kecakapan atau kepandaian. Perbedaan ini walaupun sulit, tetapi dapat diukur melalui riset. Makna manusia, rumusan masalahnya adalah apa makna manusia sebagai insan makhluk sosial. Para ahli sosiologi Sanusi dan Suryadi 2018 menjelaskan manusia sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dengan yang lain. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, tidak dapat hidup sendiri tanpa orang lain. Menurut Lama dalam Ferazi dan Ras 2011, manusia adalah makhluk sosial yang hadir di dunia ini sebagai hasil dari tindakan orang lain, yaitu ayah dan ibu. Berdasarkan penjelasan tentang manusia sebagai makhluk sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai individu tidak dapat hidup tanpa orang lain. Manusia membutuhkan pertolongan atau bantuan orang lain untuk memenuhi keinginan, kepentingan, dan kebutuhannya. Oleh karenanya, manusia sebagai individu selalu ingin berinteraksi dengan sesama manusia untuk memenuhi hasrat, kepentingan, dan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Peran manusia, rumusan masalahnya adalah apakah peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, serta normanya. Status manusia adalah selaku insan atau makhluk individu dan sosial, di mana dalam status tersebut melekat berbagai peran. Peran dimaksud adalah berkenaan dengan pelaksanaan kewajiban seseorang dan hak-hak yang diperoleh atas kewajiban tersebut. Sebelum mengetahui peran kita sebagai makhluk sosial, sebaiknya kita mengetahui apakah peran kita sebagai makhluk individu. Ahli sosiologi, manusia pada dasarnya merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna.
dan memiliki kedudukan yang paling tinggi di antara makhluk yang lainnya. Contoh sederhana, ketika Anda menduduki suatu posisi jabatan, Anda akan merasa bangga dan menunjukkan hal tersebut di kalangan lingkungan Anda. Insan manusia terbagi menjadi tiga. Pertama, selaku insan atau makhluk individu, manusia akan selalu mengupayakan hak-haknya terpenuhi dan mendapatkan pengakuan bahwa dirinya ada atau selalu memiliki keinginan untuk populer di kalangannya. Contoh sederhana berkenaan dengan upaya memperoleh hak-hak antara lain adalah sebagai berikut. Anda sebagai mahasiswa ingin sekali ke kampus menggunakan motor sendiri agar lebih hemat daripada jalan kaki. Maksudnya di sini adalah hemat waktu. Yang kedua, manusia sebagai individu akan selalu ingin mengoptimalkan segenap potensi yang diberikan Tuhan. Potensi tersebut dikembangkan dan diaplikasikan untuk memenuhi segala kebutuhan dan keinginan hidupnya. Misalnya, Anda bekerja mati-matian memenuhi job sana-sini demi mengoptimalkan potensi Anda. Yang ketiga mengenai insan manusia, yaitu peran manusia sebagai makhluk individu juga mencakup pemenuhan atas kepentingannya, seperti memperoleh pengetahuan dan belajar. Dengan belajar manusia akan menemukan ilmu baru dan dengannya dapat menciptakan teknologi baru yang dapat memudahkan manusia dalam kehidupan. Peran manusia sebagai makhluk individu. Dalam hidup bermasyarakat, individu manusia menjalankan fungsi yang sifatnya positif sebagai berikut: menghargai harga diri atau harkat dan kedudukan atau martabat seorang manusia, menjamin hak setiap manusia dan mengembangkan potensi-potensi diri agar dapat menjadi kreatif dan inovatif. Misalnya, seorang lulusan vokasi keperawatan mempelopori masyarakatnya dalam proyek akses sanitasi layak. Seorang sarjana ekonomi mempelopori aksi hidup hemat, atau seorang sarjana pertanian mempelopori gerakan rehabilitasi lahan untuk penanggulangan erosi dan banjir daerahnya dan lain-lain. Individu manusia dapat pula justru menjalankan fungsi-fungsi negatif. Sebagai contohnya, lebih mementingkan terpenuhnya kepentingan pribadi yang menjadikan orang per orang bersifat individualistik dan mau menang sendiri. Unsur jiwa ini terdiri atas 3 jenis, yaitu akal, rasa, dan keinginan. Peran manusia sebagai makhluk sosial. Keberadaannya manusia sebagai makhluk sosial menjadikan manusia melakukan peran-peran sebagai berikut. 1. Melakukan interaksi dengan manusia lain atau kelompok. Contoh, ketika Anda sudah diterima menjadi warga kampus, maka hal pertama yang perlu Anda lakukan ialah berkenalan dengan teman satu tim pada saat masa orientasi mahasiswa. 2. Membentuk kelompok-kelompok sosial. Misalnya, membentuk kelompok sosial jika dalam prosesnya mereka saling memiliki kenyamanan dan kepercayaan satu sama lain. 3. Menciptakan norma-norma atau aturan-aturan sosial sebagai pengaturan tertib kehidupan kelompok. Norma atau aturan memang manusia yang bentuknya, namun lazimnya manusia juga menaati norma atau aturan yang sudah ada sebelumnya. Contoh, lahir di Kalimantan dan bekerja di Sulawesi. Ketika aturan yang ada di Kalimantan kemungkinan dapat berbeda dengan tempat kerjaan kita ketika mendapatkan tempat di Sulawesi. Harus bagaimana kita beradaptasi dengan pengaturan atau tertib kehidupan kelompok di sana. Manusia sebagai pribadi adalah berhakikat sosial, artinya manusia akan senantiasa dan selalu berhubungan dengan orang lain atau berkomunikasi. Berbagai tipe kelompok sosial tersebut dalam pengaturan dibutuhkan norma-norma aturan
Norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman hidup atau patokan dalam berinteraksi dalam berkehidupan bermasyarakat meliputi ada 4 macam norma. Yang pertama ada norma agama, di mana aturan yang berisi perintah dan larangan yang berasal dari Tuhan. Kemudian yang kedua ada norma hukum, yang dimana aturan yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau negara yang bersifat mengikat dan memaksa. Yang ketiga ada norma moral atau kesusilaan, aturan hidup yang bersumber dari hati nurani dan merupakan nilai moral yang mengikat manusia. Yang keempat ada norma kesopanan atau adat, aturan yang bersumber dari pergaulan hidup antar manusia. Widakdo dan kawan-kawan tahun 2008 memaparkan bahwa terdapat 4 indikator kesadaran hukum, yaitu yang pertama, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, norma atau aturan dalam masyarakat. Kedua, pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Ketiga, sikap hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat bila ditaati atau tidak bermanfaat bila ditaati. 4. Pola perilaku hukum. Pola perilaku hukum adalah hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Keadilan menurut Plato. Yang pertama, keadilan komutatif, yaitu hubungan yang sama antar warga negara secara timbal balik. Kedua, keadilan distributif, yaitu hubungan yang adil antara negara dengan warganya. Misalnya, seluruh warga negara mendapatkan keadilan berupa subsidi, kesejahteraan, bantuan berdasarkan hak dan kewajiban. Ketiga, keadilan legal, yaitu setiap warga negara wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dapat disimpulkan di sini, norma moral berdasarkan hukum awal yaitu dari dalam diri yang tidak memaksa kelompok lain di luar kelompoknya. Sedangkan norma hukum berdasarkan yuridis dan konsensus yang berasal dari luar individu yang bersifat memaksa. Norma hukum tergantung tempat dan waktu. Norma hukum juga mengatur tata tertib dalam kehidupan bernegara. Hukum perlu tegas, namun jika terdapat pelanggaran, kita tidak dianjurkan memberikan sanksi secara asal-asalan. Kita perlu melihat dari berbagai macam sudut pandang. Sanksi dibagi menjadi 2, yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata. Pertama, sanksi pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kriminalitas yang dapat mengganggu dan membahayakan kepentingan umum, yang dikontrol oleh hukum yang paling kuat dibanding hukum yang lainnya. Misalnya perampokan, pembunuhan, penyebaran narkoba, dan lain-lain. 2. Sanksi perdata. Sanksi perdata merupakan sanksi yang jika tidak ada pelapor, maka tidak akan ditindak secara hukum oleh pihak yang berwajib. Misalnya pencemaran nama baik, yang saat ini pernah terjadi atau muncul sebuah masalah ikan asin. Hal tersebut tidak akan diusut oleh pihak berwajib jika tidak ada proses pelaporan dari korban pada pihak yang berwajib. Dan bisa saja si pelaku merasa bebas dari hukuman. Selain norma agama, kesopanan, kesosialan, dan norma hukum tersebut, norma juga dibedakan sesuai dengan tingkat daya atau ikat paksa berlakunya di masyarakat.
di mana terdapat norma yang daya ikatnya atau paksanya yang sangat kuat, sedang, dan sangat lemah, meliputi yang pertama, tata cara atau usage. Contoh berikut dapat menjadi pengantar kepada kita semua untuk memahami tata cara. Tata cara dalam makan. Ada orang yang makan sambil berdiri, dan ada yang makan sambil duduk. Berdasarkan contoh tentang tata cara makan, dapatlah kita nyatakan bahwa tata cara bermakna aturan yang mengatur tindakan manusia untuk berlaku yang daya paksanya atau ikatnya sangat lemah dan lebih menekankan pada hubungan yang terjadi antar individu atau perorangan. Kedua, kebiasaan, folkways. Kebiasaan mengucapkan salam atau menyapa apabila bertemu. Ini menjadi sebuah kebiasaan yang diulang-ulang, karena orang lain akan sangat merasa dihargai keberadaannya jika ketika berpapasan saling melemparkan salam. Berdasarkan contoh kebiasaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kebiasaan merupakan kegiatan atau perbuatan yang diulang-ulang yang disukai oleh orang banyak, di mana norma ini lebih kuat daya paksanya daripada norma tata cara. 3. Tata kelakuan atau mores. Masyarakat suku Jawa memiliki kebiasaan dan tata aturan makan dengan cara kaki tidak dinaikkan. Sendok dan piring tidak boleh sampai menimbulkan bunyi saat proses makan, juga tidak ada yang boleh bersuara. Kebiasaan ini sudah berlaku sejak zaman kerajaan dan menjadi sebuah aturan yang berlaku hingga saat ini di Jawa. Namun kebiasaan ini belum tentu sama dengan suku lainnya, maka kebiasaan ini tidak bisa memaksa semua suku di Indonesia untuk mematuhinya. Oleh karena itu, tata kelakuan menjadi pedoman agar masyarakat menyesuaikan diri dengan perilaku, tindakan atau kelakuan yang ada, serta meninggalkan perilaku, tindakan atau kelakuan yang tidak sesuai dengan tata kelakuan. 4. Adat istiadat atau custom. Ketika ada dua orang yang bukan pasangan dan ketahuan sudah menikah, kemudian tertangkap sedang melakukan zina, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat pernikahan atau perkawinan. Artinya di sini dalam kurung ketahuan sudah menikah, artinya berhubungan, sedang melakukan zina, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa terikat pernikahan atau perkawinan, maka mereka akan diarak keliling kampung dan kemudian dituntut melalui lembaga adat serta disidang, yang selanjutnya diputuskan pihak laki didenda dengan seekor kerbau. Sedangkan dua orang yang belum terikat pernikahan atau perkawinan, bukan pasangan resmi, melakukan zina, maka mereka diarak keliling kampung lalu mereka dinikahkan. Namun pada masyarakat yang lain, hal adat istiadat sebagaimana diuraikan pada contoh adalah tidak berlaku. Memperhatikan contoh tersebut, dapatlah kita nyatakan bahwa adat istiadat merupakan tata aturan yang mengatur kelakuan di masyarakat yang telah melekat kuat dalam pola-pola perilaku masyarakat. Berdasarkan hal di atas, maka manusia sebagai makhluk sosial memiliki keterkaitan antara satu sama yang lain. Berikut akan coba kita paparkan keterkaitan itu. Pertama, kesadaran bahwa manusia tidak berdaya bila hidup seorang diri. Contoh, coba posisikan Anda sebagai seorang individu. Dapatkah Anda hidup sendiri, makan mencari ikan sendiri, menanam padi sendiri, kemudian membangun hunian sebagai tempat berlindung juga sendiri? Hal tersebut tentunya akan berlaku pada setiap insan manusia yang memang diciptakan tidak mampu hidup sendiri. Kedua, kesadaran untuk senantiasa dan harus berinteraksi dengan orang lain. Seorang nelayan berinteraksi dengan tengkulak ataupun konsumen untuk menjual ikannya, serta berinteraksi dengan pedagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan beras, gula, garam, dan lainnya. Begitu pula dengan seorang petani dan profesi-profesi lainnya pasti akan melakukan interaksi. 3. Penghargaan akan hak-hak orang lain. Contoh, ketika nelayan mampu memenuhi kebutuhan kita akan ikan, maka penghargaannya berupa upah yang sebanding untuk bayar ikan yang sudah kita dapatkan dari nelayan. Namun ketika kita sedang dirundung kesulitan, kemudian ada orang lain yang mau membantu
maka kita dapat memberi penghargaan dengan mengucapkan terima kasih. Sedangkan apabila kita tanpa sengaja melukai hak orang lain, maka penghargaan yang dapat kita berikan berupa kata maaf. Keempat, ketaatan terhadap norma-norma yang berlaku. Menaati norma baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis membutuhkan kesadaran dari dalam diri masing-masing individu. Setiap manusia perlu menanamkan pemahaman tentang norma dalam dirinya dan diaplikasikan dalam kehidupan guna mempermudah manusia untuk berinteraksi. Norma pada masyarakat berkaitan dengan nilai. Dari Manto dan Winarno 2016, nilai bersifat abstrak ideal, namun bukan merupakan benda konkret, juga bukan fakta yang menuntut kesamaan kebenaran dari beberapa kelompok masyarakat. Nilai merupakan sesuatu yang selalu mengikuti dimanapun dalam kehidupan manusia, yang berperan untuk memahami hal yang baik dan buruk. Hal itu berfungsi ketika manusia tersebut berada dalam suatu kelompok masyarakat, entah dalam berperilaku, tutur kata, hal yang disenangi atau yang tidak disenangi. 3 pandangan tentang nilai adalah: 1. Nilai itu objektif. 2. Nilai itu subjektif. 3. Nilai yang ditentukan oleh subjek terhadap suatu objek. Contoh, Anda seorang yang berasal dari suku B yang berwatak keras dan tegas. Suatu saat atasan Anda percaya Anda untuk pindah bekerja menguasai kantor pusatnya yang berada di kota S, yang semua warga tahu bahwa masyarakat kota S terkenal dengan nilai kelemah lembutan dalam bertutur kata dan berperilaku. Apa yang perlu Anda pahami terlebih dahulu jika terjadi pada Anda tentang hal ini? Baik, di sini ada 3 tugas yang dimana rekan-rekan mahasiswa mencoba untuk menggali informasi pertanyaan yang ada dibahas di sini. Yang pertama, coba Anda identifikasi keunikan positif rekan terdekat Anda atau teman sekelas dari segi fisik, sosial, dan kepribadian. Keunikan yang positif. Yang kedua, kemukakan temuan Anda tentang problematika atau masalah-masalah tentang bersosial media. Yang ketiga, sebutkan hak dan kewajiban Anda sebagai mahasiswa Universitas Borneo Tarakan. Sekian informasi atau poin atau materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.